Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Ahmad Al-Ghifari, NPM 20220774 dengan nomor absen 10, lokal 3A non reguler. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Software System. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah komputer. Baiklah, saya akan mempresentasikan makalah saya. Pengertian software. Software disebut dengan perangkat lunak, merupakan kumpulan beberapa perintah yang dieksekusi oleh mesin komputer dalam menjalankan pekerjaannya. Perangkat lunak ini merupakan catatan bagi mesin komputer untuk menyimpan perintah maupun dokumen serta arsip lainnya. Kebanyakan masyarakat saat ini membagi komputer menjadi dua bagian. Bagian pertama adalah hardware, yang merupakan perangkat fisik yang ada di dalam komputer. Dan bagian yang kedua adalah software komputer, yang memberitahu hardware mengenai apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya. Pengertian perangkat lunak sistem atau sistem software adalah sebuah istilah generik pada sistem komputer sebagai pengontrol dan pengatur perangkat keras hardware pada lapisan pertama, di mana perangkat lunak atau software akan membantu untuk manajemen, memproses dan mengelola perangkat keras agar berjalan secara optimal. Ketika perangkat keras dinyalakan, maka perangkat lunak sistem akan memproses sumber daya, manajemen proses dan mengenai struk data sebuah perangkat keras. Selanjutnya, jenis-jenis software. Secara umum ada dua jenis software. Pertama adalah software aplikasi. Software aplikasi adalah software yang dibuat untuk tujuan dan kepentingan spesifik. Contohnya Notepad untuk text editor, Winamp untuk memutar file audio dan sebagainya. Kedua adalah operasi sistem. Operasi sistem adalah software yang menjadi tempat semua software aplikasi berjalan. Contohnya adalah Microsoft Windows, Linux, Mac OS, dan sebagainya. Jenis yang kedua adalah software. Software adalah software yang dapat digunakan tanpa biaya dalam waktu yang ditentukan. Setelah jangka waktu tersebut selesai, pengguna diberi pilihan apakah akan melanjutkan
menggunakan software tersebut dengan konsekuensi membayar atau tidak menggunakan lagi software tersebut. Ketiga, proprietary software. Intinya proprietary software itu hampir sama dengan barang yang bisa kita beli di pasar. Jika kita ingin menggunakannya, kita harus memberinya. Proprietary software sangat dibatasi oleh jenis keempat yang mulai populer adalah open source software. Berbeda dengan jenis software sebelumnya, open source software memberikan kebebasan kepada kita untuk menggunakan, mengubah, serta dengan kebutuhan dan mendistribusikan kembali, baik itu software aslinya maupun yang telah diubah. Selanjutnya, pengertian operasi sistem atau OS. Sistem operasi komputer adalah perangkat lunak komputer atau software yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras dan juga Microsoft Windows terbagi beberapa versi antara lain Microsoft Windows atau yang lebih dikenal dengan sebutan Windows atau keluarga sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft dengan menggunakan antarmuka pengguna grafis. Sistem operasi Windows telah berevolusi dari MS-DOS, sebuah sistem operasi yang berbasis modus take command line. Windows versi pertama, Windows Graphic Environment 1.0 pertama kali diperkenalkan pada 10 November 1983, tetapi baru keluar pasar pada bulan November tahun 1985, yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan komputer dengan tampilan bergambar. Windows 1.0 merupakan perangkat lunak 16 bit tambahan, bukan merupakan sistem operasi yang berjalan di atas MS-DOS dan beberapa varian dari MS-DOS, sehingga ia tidak akan dapat berjalan tanpa adanya sistem operasi DOS. Versi 2.x, versi 3.x juga sama. Beberapa versi terakhir dari Windows dimulai dari versi 4.0 dan Windows NT 3.1 merupakan sistem operasi mandiri yang tidak lagi bergantung kepada sistem operasi MS-DOS. Microsoft Windows kembali bisa berkembang dan dapat menguasai penggunaan sistem operasi
hingga mencapai 90%. Selanjutnya, perkembangan Microsoft Windows. Pertama, MS-DOS. Kedua, Microsoft Windows 1.0. Ketiga, Microsoft Windows 2.0. Keempat, Microsoft Windows 3.0. Kelima, Microsoft Windows 95. Keenam, Microsoft Windows 98. Ketujuh, Microsoft Windows 2000. Ke-8, Microsoft Windows Millennium Edition. Ke-9, Microsoft Windows XP. Ke-10, Microsoft Windows Vista. Ke-11, Microsoft Windows 7. Ke-12, Microsoft Windows 8. Ke-13, Microsoft Windows 10. B. Unix sistem operasi. Unix adalah sebuah sistem operasi komputer yang diawali project multiple information and computer and computing service pada tahun 1965 yang dilakukan American Telephone and Telegram, General Electric, dan Institut Teknologi MIT dengan biaya dari Departemen Pertahanan Amerika atau di ARVA. Unix didesain sebagai sistem operasi yang portable, multitasking, dan multi-user. Perkembangan Unix dikembangkan oleh banyak pihak. Setiap pihak yang mengembangkan Unix menambahkan teknologi miliknya ke dalam Unix yang meskipun hal itu di luar standar mampu dijadikan sistem operasi Unix lebih kuat atau lebih andal. Selanjutnya, Linux. Linux adalah sistem operasi open source yang kode programnya dapat dimodifikasi dan didistribusikan oleh siapa saja di seluruh dunia. Sistem operasi Linux berada dari sistem operasi Windows yang bersifat proprietari. Modifikasi kode program hanya dapat dilakukan oleh perusahaan pencipta Windows. Beberapa keuntungan Linux adalah gratis dan tersedia banyak varian Linux yang dapat Anda pilih sesuai keinginan. Menurut StarCounter Global Star, pangsa pasar pengguna sistem operasi Linux kurang dari 2% dari pengguna global sistem operasi. Namun sebagian besar komputer service menggunakan Linux karena relatif mudah untuk dimodifikasi
Perkembangan Linux. Pertama, Slackware Linux. Kedua, Red Hat Linux. Ketiga, Mandrake Linux. Keempat, Debian Linux. Kelima, Ubuntu Linux. Keenam, Mac OS. Perkembangan Mac OS antara lain. Pertama, Mac OS 8. Mac OS 8 adalah sistem operasi yang dirilis oleh Apple pada tanggal 26 Juli 1997. Ini adalah versi Mac OS pertama setelah perilisan sistem 7. Kedua, Mac OS 9. Pada bulan Oktober tahun 1999, Mac OS kembali memperbaharui sistem operasinya dengan versi terbarunya, Mac OS 9. Sistem operasi ini dianggap sebagai masa transisi atau peralihan dari OS versi 8 menuju OS X. Ketiga, Mac OS 10.1 dan 10.11. Mac OS X adalah versi terbaru dari sistem operasi Mac OS untuk komputer. Diperkenalkan kepada publik secara resmi pada bulan Maret 1999 untuk versi 1.0. Dari waktu ke waktu, Apple berkonsisten untuk terus mengembangkan Mac OS X ini. Hal ini dibuktikan dengan diluncurkannya Mac OS X versi 10.2 yang dirilis pada tahun 2002 sampai versi Mac OS X yang terbaru yaitu versi 10.11 yang dirilis pada akhir tahun 2000. Kemudian pengertian program aplikasi software. Aplikasi perangkat lunak software adalah suatu subskala perangkat lunak komputer yang bermanfaat adalah suatu subskala perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna. Biasanya dibandingkan dengan perangkat lunak sistem yang mengintegrasikan berbagai kemampuan komputer, tetapi tidak secara langsung menerapkan kemampuan tersebut untuk mengerjakan suatu tugas yang menguntungkan pengguna. Contoh utama perangkat lunak aplikasi adalah pengolah kata, lembar kata, dan pemutar media. Beberapa aplikasi
yang digabungkan bersama menjadi suatu paket kadang disebut sebagai suatu paket atau suite application. Contohnya adalah Microsoft Office dan OpenOffice yang menggabungkan suatu aplikasi mengolah kata, lembar kerja, serta beberapa aplikasi lainnya. Aplikasi-aplikasi dalam suatu paket biasanya memiliki antar muka pengguna yang memiliki kesamaan, sehingga memudahkan pengguna untuk mempelajari dan menggunakan tiap aplikasi. Seringkali mereka memiliki kemampuan untuk saling berintegrasi satu sama lain sehingga menguntungkan pengguna. Contohnya, suatu lembar kerja dapat dibenamkan dalam suatu dokumen pengolah kata walaupun disebut pada aplikasi lembar kerja yang terpisah. Demikian presentasi dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.